Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Padang? Luar biasa ya. Saya belakangan ini menderita penyakit celana suka melorot. Gak tahu saya belum makan apa dompetnya ketebelan. Tapi kayaknya yang kedua, soalnya saya tadi udah sarapan di hotel gitu, kok masih melorot juga gitu ya. Susah ya. Oke, Bapak Ibu, Anda di ruangan ini telah mencapai peringkat yang namanya core person bintang 4 ya, minimal. Jadi saya percaya bahwa banyak di antara Anda yang mengejar sehingga Anda bisa hadir di pertemuan ini. Maka saya ucapkan bagi yang tadi Anda masuk new bintang 4 core person, saya ucapkan selamat karena Anda telah membuka pintu masa depan Anda. Karena Anda pertama kali hadir di sini, percaya dengan saya Bapak Ibu, ikuti pertemuan ini terus menerus. Setiap 2 bulan ada pertemuan core person bintang 4, Anda ikuti. Dalam waktu 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, Anda yang akan menjadi pembicara pengganti saya 2 tahun yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu, yang paling penting kuncinya satu, Anda konsisten. Konsisten Bapak Ibu. Saya selalu mengajarkan konsisten itu seperti air menetes. Menetes di batu, terus menerus. Nggak perlu besar tetesannya, hanya setetes demi setetes. Akhirnya batu yang sekeras apapun akan berlubang. Karena konsisten. Apapun masalah Anda harus syukuri, itulah proses yang dikasih Tuhan kepada Anda untuk membentuk mental Anda, untuk membentuk Anda menjadi manusia yang lebih baik suatu saat nanti. Jadi kalau Anda menemui masalah di lapangan, Anda harus bersyukur kepada Tuhan, berarti Tuhan sayang sama Anda. Karena Anda sedang diuji untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada hari ini. Ya. Kalau Anda lihat saya Bapak Ibu, saya bisa menjadi diamond bukan tiba-tiba jadi diamond, bukan. Saya melalui proses yang saya yakin Anda semua sudah sering banyak tahu ya. Tapi saya tidak peduli dengan masalah. Selama saya jalankan usaha ini, saya hanya fokus kepada impian saya. Impian saya lebih penting daripada masalah yang saya hadapi. Maka masalah tidak penting sama sekali. Bagaimana impian saya menjadi terwujud? Karena fokus saya hanya pikirkan bagaimana impian saya bisa saya wujudkan secepat mungkin. Maka saya bekerja keras untuk itu. Nah, sedangkan Bapak Ibu Anda lihat begitu banyak orang di luar sana, kenapa hidupnya tidak berhasil? Karena mereka selalu mikirin masalah dalam hidupnya. Kanan kiri masalah, semuanya masalah. Dan itulah yang akan membuat Anda tidak akan pernah berubah hidup Anda. Maka saya anjurkan kepada Anda, jangan pernah Anda pikirkan masalah Anda. Justru Bapak Ibu, setiap manusia di dunia ini selalu akan ketemu masalah. Manusia hidup selalu akan ketemu masalah. Jangan pernah mimpi Anda nggak akan dapat masalah. Mati aja bermasalah. Mempertanggungjawabkan perbuatan, betul nggak? Itu masalah. Artinya apa? Artinya kalau Anda jalankan usaha ini ketemu masalah, ya itu memang harus itu terjadi gitu. Karena kalau Anda nggak pernah ketemu masalah, berarti Anda tidak pernah jalankan usaha ini. Ya, Anda nggak pernah ditolak orang, dilecehkan teman Anda. Hari ini Anda sudah dilecehkan belum? Sudah dihina belum temannya, tetangganya? Ya, yang lucu lagi istrinya. Udahlah Mas, tobat lah, ya kan? Ngapain sih Mas, potonganmu nggak ada bentuk sama sekali BMW? Nanti gigimu makin maju loh. Nah, gitu. Udah digituin belum sama istrinya ya, sama suaminya. Bapak Ibu, percaya dengan saya, orang negatif di usaha ini itu sebenarnya sifatnya ndak kekal, ya hanya sementara. Itu perlu bukti, jelas ya, perlu bukti. Kalau Anda membuktikan, semua orang negatif itu akan berubah menjadi positif. Begitu Anda sudah membuktikan, Bapak Ibu, orang-orang yang tadinya menghina Anda itu akan mendekati Anda, sok kenal, sok dekat jadinya, ya. Suatu saat nanti akan terjadi. Cuman masalahnya apakah Anda konsisten menjalankan usaha ini? Kalau Anda konsisten Bapak Ibu, Anda nggak usah khawatir, hanya waktu bicaranya. Hukum di bisnis ini Anda sudah tahu Bapak Ibu, siapapun Anda yang konsisten itu pasti nyampe tujuan. Anda bertahan dan konsisten, ditolak, jalan terus, ditolak, jalan terus, itu aja yang harus Anda jalani. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan bicara sebuah materi yang saya yakin materi ini sangat penting sekali kalau Anda ingin punya bisnis yang kuat. Ya nggak usah saya tanya, pasti Anda semua pengen punya bisnis yang kuat, Anda punya passive income, Anda tidur pun dibayar, ngorok pun dibayar, ngiler pun dibayar. Mau nggak seperti itu? Mau kan? Karena Anda punya bisnis yang sangat kuat dan itu menyebar di seluruh dunia. Tapi Anda harus melakukan satu hal yang saya akan sampaikan kepada Anda ini. Karena ini sangat penting, maka Anda bisa mencatat, ya. Anda bisa mencatat apa yang saya sampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, materi ini adalah materi di mana banyak sekali orang, teman-teman Anda pasti seringkali menjumpai. Mungkin Anda yang sudah peringkat bintang 5, bintang 6, bintang 7. Anda seringkali menjumpai Anda punya bintang 4 tiba-tiba mati, ya kan? Tiba-tiba nggak jalan, benar nggak? Bintang 5 pun tiba-tiba muntaber, benar nggak? Sering nggak ketemu seperti itu? Mundur tanpa berita, nggak ngomong-ngomong. Masuknya ngomong, pulangnya nggak ngomong, ya keluarnya. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Nah, sekarang saya akan bahas itu Bapak Ibu.
kenapa seorang leader yang sudah bintang 4, bintang 5 tiba-tiba hilang? Ya karena nggak melakukan satu hal yang akan saya sampaikan ini. Saya percaya kalau Anda melakukan ini, Anda nggak akan pernah hilang sampai kapanpun juga. Nah, karena tindakan Anda ini akan membuat Anda punya rasa memiliki yang sangat tinggi di bisnis ini. Sehingga Anda akan benar-benar membangun usaha ini dengan serius, jiwa raga Anda akan masuk di usaha ini. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini Bapak Ibu? Oke, silakan slide-nya. Nah, saya akan menyampaikan satu hal materi yang namanya bekerja ke dalam. Ya, Bapak Ibu, Anda pasti jarang sekali Anda yang masih baru mengerti bagaimana kerja ke dalam. Seringkali saya jumpai orang-orang menjalankan usaha ini, begitu dia jadi bintang 4, dia tinggal nyuruh downline-nya. Nah sekarang kan giliran kamu nyponsori, saya kan udah sponsori kamu. Ya kan, bener nggak? Nah banyak sekali begitu orang downline-nya join, semangat dibiarin aja. Kan dia lagi semangat Pak. Saya kan nyari yang nggak semangat, tak motivasi. Banyak sekali yang seperti itu. Ya sehingga bisnisnya tidak berkembang. Nah saya akan sampaikan kepada Anda, tindakan apa yang harus Anda lakukan untuk membangun aset Anda. Jadi jangankan bintang 4 Bapak Ibu, Anda bintang 5 pun harus bekerja ke dalam, bintang 6 pun harus Anda bekerja ke dalam, bintang berapapun Anda harus bekerja ke dalam. Kalau Anda ingin mengejar impian Anda ingin punya bisnis yang kuat. Nah sekarang kita coba kita bahas apa sih bekerja ke dalam. Bekerja ke dalam adalah kerangka dasar yang diajarkan oleh Unicorn untuk menjadi acuan tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang distributor aktif untuk membangun aset yang kuat di bisnis ini. Jelas? Jadi bekerja ke dalam itu dilakukan oleh siapa saja yang ingin punya bisnis yang kuat. Pak Louis Tendean pun seorang director for Diamond itu pun masih bekerja ke dalam Bapak Ibu. Jelas ya? Yang sudah peringkatnya tinggi, sudah pensiun, sudah sebenarnya Pak Louis pun tidak ngapa-ngapain, uangnya waduh, tidak kehitung jumlahnya mengalirnya Bapak Ibu. Tapi Pak Louis masih bekerja ke dalam, membangun asetnya, membangun bisnisnya Bapak Ibu. Jelas ya? Jadi makanya bagi Anda yang ingin sukses di usaha ini, ya Anda membangun ke dalam. Jadi begitu Anda sponsori orang, ya Anda perlu membangun dia Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang dia lagi semangat, terus Anda biarin. Itu yang membuat bisnis Anda berhenti, tidak akan bergerak. Anda segera bangun dia untuk bantu dia jadikan bintang 4. Ya, bantu lagi di kedalaman lagi, terus menerus. Jangan dihitung lagi, oh itu kan downline-mu, urusin dong. Tidak bisa seperti itu. Ini bisnisnya siapa? Bisnismu Bapak Ibu, yang karena yang mau sukses kan Anda. Seringkali banyak orang yang bersikap, ini bisnisnya downline saya. Ya. Ini bisnisnya upline saya, jadi saya nunggu aja. Nah banyak seperti itu. Nah makanya Bapak Ibu lakukan bekerja ke dalam. Nah ini teorinya bekerja ke dalam, ya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah sekarang kita lihat, sebelum kita bicara mengenai bekerja ke dalam, perlu juga Anda ketahui bahwa yang tersulit di bisnis ini sebenarnya bukan mensponsori orang, tapi menduplikasi apa yang Anda lakukan. Ya bagaimana apa yang Anda lakukan dilakukan oleh jaringan Anda, itulah yang paling sulit. Kalau mensponsori orang, Bapak Ibu saya percaya Anda semua di ruangan ini jago mensponsori orang, karena Anda sudah bintang 4. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang ngedipin aja orang udah join. Nah, ya kan? Tapi Bapak Ibu, kunci sukses bukan itu Bapak Ibu. Kunci sukses bukan itu. Tapi bagaimana apa yang Anda lakukan akan ditiru oleh grup Anda. Nah, supaya ditiru apa? Maka lakukan cara-cara yang benar yang diajarkan oleh Unicorn, ya. Nah, dan rumus duplikasi selalu dimulai dari diri kita sendiri. Diri Anda sendiri yang harus melakukan lebih dahulu, baru orang lain akan meniru Anda, ya. Maka lakukan dengan sistem yang benar dari awal agar bisnis Anda terus berkembang. Ya, jadi selalu dimulai dari diri Anda sendiri, baru akan dilakukan oleh jaringan Anda. Jadi membangun kedalaman adalah langkah yang tepat untuk membangun aset yang kuat di bisnis ini. Dan kalau kita bekerja ke dalam, maka grup kita pun akan menduplikasi langkah kita. Maka dia juga akan bekerja ke dalam, meniru langkah Anda. Ingat, downline Anda akan meniru apa yang Anda lakukan. Maka penting sekali Anda melakukan hal yang benar. Kalau Anda lakukan yang salah, maka grup Anda pasti akan salah semua. Di kaset saya yang terdahulu, edifikasi konsultasi bahas, duplikasi itu berbanding terbalik Bapak Ibu. Kalau Anda lakukan yang benar, ditiru oleh grup Anda itu enggak 100% Bapak Ibu. Ya rata-rata ditirunya 50%-an. Ya, apalagi kalau Anda lakukan yang salah, ditirunya 100%. Ya, Anda tahu nggak? Kalau Anda salah itu ditirunya 100%, tambah parah lagi Bapak Ibu. Maka Anda lakukan hal yang benar, supaya grup Anda meniru. Ya, meniru yang benar. Sambil Anda arahkan sistem yang benar, maka suatu saat nanti downline Anda yang Anda ajarkan itu pasti akan melakukan, yang Anda lakukan. Ya. Nah, terus berikutnya tujuan bekerja ke dalam Bapak Ibu. Apa tujuan bekerja ke dalam? Yang pertama adalah untuk membangun fondasi bisnis yang kuat. Jadi kalau Anda membangun kedalaman, tujuannya adalah untuk membangun fondasi bisnis yang kuat suatu saat nanti. Contohnya apa? Pohon dengan akar tunjang akan lebih kuat dan tahan dengan guncangan angin. Berbeda dengan pohon yang akarnya serabut. Saya yakin Anda sering melihat pohon yang akarnya tunjang. Ya, kita lihat pohon yang akarnya tunjang itu seperti ini. Itu biasanya akarnya dalam-dalam. Ya, ini akar-akarnya. Ya. Ini biasanya dia dihempas angin, itu dia akan tahan. Berbeda dengan pohon yang akarnya serabut. Ya, akarnya kecil-kecil seperti ini.
Dihempas langsung rubuh. Ya, nah, kalau Anda bekerja ke dalam, maka Anda ibarat pohon, itu Anda akan kuat sekali. Masalah yang Anda hadapi itu tidak akan terasa menerpa Anda. Ya, kenapa? Karena Anda akan mengancapnya kuat sekali di tanah. Ya, itu kalau Anda bekerja ke dalam. Itu tujuan yang pertama. Nah, terus yang kedua, tujuan bekerja ke dalam adalah membakar dari bawah atau membuat apply-nya nggak nyaman. Jadi bagaimana caranya supaya Anda kadang-kadang banyak sekali sering pertanyaan, Pak, gimana kok ini downline ini kok saya punya kaki langsung, ini kedalamannya semangat, kenapa apply-nya nggak semangat? Ya, karena Anda tidak membuat downline Anda itu membakar apply-nya. Jadi yang Anda lakukan apa? Buat downline-nya itu nyelip apply-nya. Nah, itu yang sering kali saya lakukan membangun bisnis ini. Saya bantu downline saya bagaimana kalau apply-nya itu misalnya belum ketemu momennya untuk aktif, ya sering kali seperti itu. Ada orang yang kadang-kadang masih sibuk. Sering kali kadang-kadang Anda punya downline ya yang masih sibuk bekerja. Mungkin dia seorang manajer di kantor, ya kan, direktur di kantor, pulangnya malam, belum bisa aktif, tapi dia sudah punya downline. Jalan satu-satunya membuat dia aktif adalah Anda bakar dari bawah. Anda bantu downline-nya itu bagaimana supaya downline-nya itu berkembang nyalip apply-nya. Maka akhirnya apply-nya itu lama-lama dia pasti akan aktif, dia akan pasti punya pilihan. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Itu namanya Anda bekerja ke dalam, ya. Nah, terus berikutnya, nah contoh satu hal lagi, membakar dari bawah ini, Anda tahu nggak teori membakar gedung? Teori bakar gedung seperti ini. Ya, kalau Anda nginep di hotel, misalnya di hotel ini misalnya lantainya paling tinggi ada 15. Anda nginepnya di lantai 15. Anda nginep di sini dan tiba-tiba nih kejadiannya nggak ada yang tahu, tiba-tiba lantai 10-nya kebakaran, ya. Di sini kebakaran, apa yang akan Anda lakukan? Pada saat lantai 10 kebakaran, Anda berada di lantai 15. Masih jauh mungkin apanya, tapi di atas ini Anda nggak akan nyaman. Anda pasti akan lari sana lari sini, nembus ke atap. Akhirnya yang terjadi terakhir pilihan Anda apa? Lompat. Benar nggak? Itu yang dilakukan kalau Anda bekerja ke dalam. Ya, akan sangat berbeda kalau Anda nginepnya di sini, yang kebakaran lantai 15. Anda nginepnya di lantai 10. Ini kebakaran. Anda akan turun dengan pelan-pelan, Bapak Ibu akan santai. Kebakaran di atas, ngapain bingung-bingung. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Kalau Anda bekerja ke dalam itu seperti ini. Misalnya Anda punya grup, ya. Anda punya grup. Kalau Anda bantu frontline Anda di sini, maka ini nggak akan kena bagiannya. Dia akan tenang-tenang aja. Nggak ngefek buat gue, ngapain? Biarin aja ngaplenku yang dibantu. Jadi kalaupun dia naik peringkat, ini nggak ngefek di dia. Tapi kalau Anda bantunya dia masih bintang 3, tiba-tiba Anda bantu dia jadi bintang 4, maka ini apply-nya akan panas. Ya, Anda kasih tahu downline-mu jadi bintang 4 nih, malu-maluin, nanti jangan sampai dapat BMW kamu masih bintang 3 loh, malu-maluin loh ya. Tuh, nanti nyesel seumur-umur. Nah, dia akan bergerak Bapak Ibu. Jelas ya? Dia akan bergerak. Itulah namanya bekerja ke dalam. Jadi siapapun Anda bangun di bawah sini, ya kan? Sehingga di sininya pun akan bergerak. Ya, oke. Nah, itu namanya teori bakar dari bawah, ya. Nah, terus berikutnya tujuan bekerja ke dalam yang ketiga adalah memastikan duplikasi terjadi dengan sempurna. Jadi kalau Anda bekerja ke dalam, maka duplikasi akan terjadi dengan sempurna. Sampai berapa titik kedalaman, Anda memastikan bahwa grup Anda di paling kedalaman juga melakukan sistem dengan baik, ya, sistem dengan benar. Kalau Anda bekerja ke dalam, ya, tolak ukurnya adalah seberapa banyak orang menjalankan sistem unicorn dengan benar di grup Anda. Itu tolak ukurnya. Jadi kalau Anda bekerja ke dalam, Anda akan bisa membuat grup Anda ini selalu mengikuti sistem dengan pengaruh Anda. Itu yang luar biasa. Jadi pengaruh Anda lebih kuat. Nah, nanti kita akan bahas, ya, Nah, berikutnya membangun pengaruh yang kuat di kedalaman. Ya, jadi Anda akan membangun yang pengaruh yang kuat di kedalaman. Sehingga kalau apply-nya bermasalah akan tetap aman karena jaringannya akan tetap percaya dan mengikuti Anda. Ya, jadi kalau Anda bekerja ke dalam, kalau apply-nya bermasalah tiba-tiba ada yang orang mengatakan, ada yang baru nih, mantap, ya kan? Ya, 2 hari mati. Benar nggak? Seringkali seperti itu karena saya dengar, Bapak Ibu di Indonesia ini luar biasa Bapak Ibu. Itu setiap bulan ada 2 MLM baru masuk, ya kan? 3 MLM baru masuk, terus menerus Bapak Ibu nggak akan pernah habis, ya. Tapi satu hal, bagaimana menjaga bisnismu sehingga aman, tidak terpengaruh orang lain. Anda bekerja ke dalam, ya. Kalau Anda bekerja ke dalam, maka upline yang ngaco tidak akan ada pengaruh, karena pengaruh Anda lebih kuat karena Anda yang bangun kedalaman. Jelas ya? Ya, jadi itu yang harus Anda lakukan Bapak Ibu. Ya, saya seringkali melakukan itu. Jadi walaupun upline-nya Sontoloyo tidak ada masalah, Sontoloyo sendirian Bapak Ibu. Tapi kalau Sontoloyonya bareng-bareng kan susah Anda Bapak Ibu. Satu grup hilang semua, benar nggak? Kenapa? Karena salahmu Anda nggak bekerja ke dalam. Jelas ya? Tapi kalau Anda bekerja ke dalam, maka saya percaya, saya yakin bisnismu akan aman karena itu yang saya lakukan. Ya. Jadi walaupun apply-nya, namanya orang hidup kan pilihan Bapak Ibu. Jelas ya?
Hidup itu pilihan. Anda mau sukses, mau jadi bintang 8, mau jadi orang seperti apapun itu pilihan di tangan kita. Ya, Anda mau bekerja, Anda mau misalnya hidup mau active income terus, mau passive income, itu pilihan ada di tangan kita. Nah itulah yang terjadi di grup kita nanti suatu saat nanti. Jadi Anda jangan heran kalau ada nanti satu orang yang akhirnya tidak aktif, atau orang yang udah bintang 6, bintang 7, milih bekerja, ya kan? Dapat reward tiba-tiba dicoret karena dia nggak aktif, jalanin MLM lain. Seringkali seperti itu. Itulah pilihan Bapak Ibu. Dan percaya dengan saya, begitu banyak orang yang salah memilih dalam hidupnya. Salah memilih dalam hidupnya karena gara-gara emosi. Dikasih tahu ini loh MLM baru, bagus luar biasa. Begitu lompat Bapak Ibu, bisnisnya berjalan. Harusnya dia dapat reward, akhirnya nggak dapat reward. Balik lagi udah nggak bisa. Karena donen-donennya nggak mau nerima. Jelas nggak Bapak Ibu? Nah jadi banyak sekali orang salah pilih seperti itu. Ya, karena Bapak Ibu, ya itulah seperti saya sampaikan tadi bahwa hidup ini pilihan. Gitu. Makanya kalau Anda bekerja ke dalam, maka bisnis Anda aman. Apply-nya hilang, tidak ada masalah. Grupnya Anda yang ngurusi selama ini lebih dengerin Anda daripada dengerin apply-nya yang tadi, Bapak Ibu. Ya, itu seringkali seperti itu. Ya, jadi Anda harus bekerja ke dalam supaya bisnis Anda kuat. Ya, oke. Nah berikutnya, langkah yang paling penting yang harus dilakukan untuk membangun aset yang kuat adalah bekerja ke dalam atau membangun kedalaman. Ya, jadi di sini membangun kedalaman adalah langkah yang paling penting yang harus Anda lakukan. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara-cara bekerja ke dalam. Langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan untuk bekerja ke dalam. Nah, bagaimana cara membangun kedalaman yang efektif? Ya, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara membangun kedalaman yang efektif. Ya, yang pertama melebar sampai menemukan minimal 4 kaki aktif. Yang kedua gunakan sistem dan peta aset unicorn dari awal dimulai dari diri Anda. Yang ketiga bekerja di kaki yang tepat. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Yang mau mengikuti bekerja di kaki yang tepat yaitu yang mau mengikuti sistem unicorn. Ya. Terus yang keempat adalah bekerja di titik yang paling dalam. Sampai menemukan 6 titik kedalaman yang aktif yaitu core person, core leader, dan Excel. Jadi artinya ukuran aktif itu apa? Ya dia core person, dia jadi core leader, kemudian jadi Excel, itu tanda-tandanya aktif, gitu ya. Jadi bukan hanya mensponsori orang Bapak Ibu, jadi jangan terkecoh ya. Nah terus berikutnya memiliki sikap ikhlas, tanggung jawab, dan selalu beranggapan bisnis ini bisnis kita bukan bisnis orang lain atau bisnis upline atau bisnis online ya. Terus yang keenam, bersahabatlah dengan momentum. Yang ketujuh, yang terakhir adalah jaga konsistensi. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, kita bahas yang pertama ya. Jadi bagaimana cara membangun kedalaman yang paling efektif? Yang pertama adalah yang Anda sudah lakukan adalah melebar sampai menemukan minimal 4 kaki aktif ya. Melebar sampai menemukan minimal 4 kaki aktif. Kalau Anda begitu melebar 4 kaki langsung ketemu aktif ya sudah. Tapi bukan berarti sudah terus nggak sponsori orang lagi gitu loh, ngerti ya? Ya, tapi kalau Anda sponsori lagi ya Anda frontline Anda gitu. Jadi jangan tembak-tembak di bawah begitu Bapak Ibu, ya. Kalau Anda tembak-tembak gitu ya mati semua grup Anda nanti. Jelas ya? Ya. Jadi kalau Anda sudah ketemu 4, Anda tetap harus sponsori orang, bukan berarti sudah 4 Pak kaki saya udah selesai. Enggak bisa begitu Bapak Ibu. Ingat, bisnis ini ada namanya hukum probability. Ya biasanya orang ketemu 4, biasanya nih ya. Ya bersyukurlah Anda kalau sponsori 4 langsung aktif. Ya, tapi biasanya kalau Anda ingin menemukan 4 kaki aktif, itu Anda minimalnya Anda nyponsori 10 orang, biasanya ya. Tapi kalau Anda sudah ketemu 4, sudah aktif ya, berarti Anda sudah menjadikan 4 orang itu jadi core person, itu luar biasa gitu loh. Ya, beruntunglah Anda. Ya, mungkin K1 di sini, ya kan, K2 di sini, K3 di sini, K4 di sini. Ya, begitu Anda sponsori 10. Tapi nggak harus seperti ini ya, nggak harus seperti ini. Ya, tadi kalau Anda misalnya begitu disponsori K1-nya langsung jalan, K2 langsung jalan, K3 nggak jalan, K4 jalan, K5 jalan, wah bersyukurlah Anda, mungkin Tuhan sangat sayang sama Anda, ya. Tuh. Jadi ini yang harus Anda lakukan. Ya, tapi kalau belum ketemu 10, belum ketemu, ya sponsori orang lagi. Ya, sponsori orang lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, begitu sponsori, saya anjurkan Anda langsung tawarkan paket-paket dari Unicorn, ya, seperti starter pack, ya kan, net fee-nya, ajak dia ke pertemuan, langsung seperti itu Bapak Ibu. Saya selalu lakukan itu walaupun saya sudah punya bukti. Saya setiap orang Bapak Ibu, kalau saya kenalan di jalan lah, prospecting temen lah, tiba-tiba tak undang ke rumah saya, tak presentasi, dia pasti langsung bergabung Bapak Ibu, rata-rata ya selama ini. Begitu ngelihat buktinya, tak kasih foto-foto saya jalan-jalan ke luar negeri, saya ngelihat mobil-mobil saya, ngelihat rumah saya, itu tidak akan banyak ngomong, tapi tidak cukup itu Bapak Ibu. Saya selalu mempromosikan dia hadiri di pertemuan. Saya selalu mengatakan, Pak ini besok Kamis datang ke JDC. Pak ini nanti besok hari Minggu malam datang ke Cimone ya untuk kita adakan OPP. Selalu seperti itu yang saya promosikan. OPP yang saya hadiri itu yang saya promosikan kepada mereka untuk membuka pola pikir bahwa tidak hanya saya yang sukses di bisnis ini, tapi begitu banyak orang dari berbagai macam latar belakang yang berhasil menjalankan usaha ini. Ya,
Sehingga dia akan cepat menduplikasi langkah Anda. Jadi jangan hanya mensponsori orang Bapak Ibu. Jadi bagi Anda yang hari ini masih berpikir, Pak, bisnis ini kan yang penting orang join di bawah Bapak Ibu. Bukan hanya itu, seperti saya sampaikan tadi di awal. Yang terpenting di bisnis ini, yang tersulit di bisnis ini bukan mensponsori orang. Ya, justru itu yang termudah di bisnis ini yang harus Anda lakukan. Mensponsori orang, tapi yang paling sulit adalah menduplikasi. Bagaimana langkah Anda itu ditiru oleh jaringan Anda. Itu yang paling sulit. Ya, ingat, makanya harus lakukan cara yang benar, cara yang standar dilakukan unicorn. Maka grup Anda akan niru Anda gitu. Jadi jangan pakai cara yang aneh-aneh Bapak Ibu, ya. Banyak sekali orang yang merasa hebat di kantor pakai caranya sendiri, cara yang aneh-aneh Bapak Ibu, ya. Akhirnya tidak terduplikasi. Kalau Anda gunakan cara aneh-aneh, downline Anda gunakan cara yang lebih aneh. Dan serius Bapak Ibu, itu pasti akan terjadi, saya kasih tahu kepada Anda. Ya, downline Anda lebih aneh, downline-nya lagi sangat aneh Bapak Ibu, ya. Udah nggak bisa diurusin, yang sini jalannya ngalor, sininya belok, sininya ngidul. Waduh Bapak Ibu, nggak kemana-mana. Akhirnya bisnis Anda tiba-tiba bintang 5 nggak ada yang aktif, bintang 5 sendirian di OPP. Ya kan, kenapa? Karena Anda lakukan cara yang salah, ya. Maka gunakan cara yang standar dari unicorn. Nah, ini yang pertama, ya, melebar sampai menemukan minimal 4 kaki aktif, karena Anda di set unicorn suatu saat nanti minimal Anda jadi director. Ya, minimal 4 kaki aktif. Nah, terus berikutnya, yang kedua adalah gunakan peta aset unicorn dari awal, dimulai dari Anda. Ya, jadi gunakan peta aset unicorn dimulai dari Anda. Bagi Anda yang belum tahu apa itu peta aset unicorn, maka dengarkan kasetnya Pak Naga Sugara. Ya, kaset peta aset unicorn. Anda dengarkan berulang-ulang, terus-menerus. Bapak Ibu, bayangkan di bisnis ini gampangnya kayak gitu loh. Semua dikasih alat loh Bapak Ibu. Ya, Anda dikasih peta untuk menuju harta karun Anda di usaha ini. Bayangin nggak? Tinggal ngikutin aja kok susah. Benar nggak? Pakai cara-caranya yang aneh-aneh yang nggak terbukti Bapak Ibu. Ya, jadi maka gunakan cara unicorn. Ikuti aja, ikuti peta aset unicorn. Langkah yang pertama Anda jadi core person bintang 4, kemudian Anda bergerak menuju core leader. Bagaimana buat downline-downline di bawah Anda menjadi seorang core person. Kemudian Anda goal setting lagi menjadi core leader plus. Bagaimana Anda bisa menjadi core leader plus? Ya, terus menerus, karena bantu 2 kaki Anda menjadi seorang core leader di kedalaman 1 core leader. Terus menerus sampai Anda goal untuk menjadi seorang Excel. Ikuti aja Bapak Ibu. Kalau Anda ikuti peta aset unicorn, hidupmu akan enak Bapak Ibu. Unicorn punya challenge-challenge setiap tahun, ya. Anda akan ngikutin kemana aja Bapak Ibu. Tahun depan ini Unicorn akan mengajak Anda jalan-jalan naik cruise ke 3 negara. Waduh Bapak Ibu, nyaman sekali ke 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Thailandnya saya dengar di Phuket, ya, di Phuket itu pantai yang terindah. Ya, ini bahaya banget, Anda bisa jalan-jalan. Hanya syaratnya Core Leader Plus dan Excel. Gampang banget Bapak Ibu. Apa susahnya? Gampang sekali. Kalau Andanya berpikir gampang, ya jadi gampang. Tapi kalau Anda berpikir ruwet, maka ruwetlah bisnis Anda. Jelas nggak? Ya, pikirin gampang, bisnis ini sebenarnya tidak sulit. Kalau Anda berpikir itu tidak sulit, gitu loh, ya. Ikuti aja Bapak Ibu, jalan-jalan kemana-mana, ya. Ya, saya jalan-jalan Unicorn kemana-mana pasti ikut Bapak Ibu. Karena memang saya sudah patok di situ, gitu loh, ya. Mungkin kalau seluruh dunia udah dikunjungin, keluar angkasa ikut juga saya pasti. Oh iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya gunakan cara yang diajarkan oleh Unicorn, gitu loh, ya. Saya ikutin aja Bapak Ibu, mau ngikutin dapat enaknya kok ngapain? Anda pusing-pusing. Kalau ikuti cara-caramu, Anda berangkat kemana Bapak Ibu? Ya, berangkat ke pinggir kali Bapak Ibu, ya. Ya nggak kemana-mana. Wong caramu nggak ada yang membuktikan bahwa caramu bisa berhasil, ya kan? Makanya cara Unicorn ini sudah begitu banyak Bapak Ibu. Kemarin yang ke Thailand itu totalnya yang berangkat itu lebih kurang dia plus minus sekitar 400 orang. Bagi yang co-leader plus, banyak sekali bintang 5, bintang 6 yang berangkat ke sana Bapak Ibu. Aduh, kalau Anda bintang 4 sekarang ngejar bintang 5 kagak berangkat mah keterlaluan Bapak Ibu. Gampang Bapak Ibu, ya. Pastikan Anda kejar di situ. Ya, co-leader plus. Jalan-jalan ke 3 negara. Ya, kemarin ke Thailand itu plus minus sekitar 400-an ya, 300 berapa orang itu, tapi hampir 400 orang, ya. Terus yang ke Jepang kemarin ya plus minus hampir 100-an orang yang ke Jepang jalan-jalan. Wah, ngeri Bapak Ibu, ya. Itu setiap tahun akan seperti itu loh, ya. Setiap tahun akan seperti itu. Makanya jangan sampai Anda menyesal, gunakan cara-caranya sendiri agak nyampe-nyampe Bapak Ibu, ya. Maka gunakan peta aset Unicorn. Nah, suatu saat nanti Bapak Ibu, bisnis Anda akan diset seperti ini. Ya, kalau Anda ikuti PAU, peta aset Unicorn, maka bisnis Anda akan suatu saat akan seperti ini, ya. Kalau bisnis Anda seperti ini, Anda jadi God Lion itu sudah tinggal merem Bapak Ibu, ya. Ini sudah tinggal merem, Anda pasti jadi God Lion, ya. Makanya kejar dari sekarang, bangun pondasinya dari sekarang, ya, karena Anda membangun aset yang kuat suatu saat nanti. Dan kalau Anda sudah jadi God Lion, jadi direktur sudah pasti Bapak Ibu, itu sudah matematika punya, ya. Jadi direktur sudah pasti. Ya, jelas nggak Bapak Ibu? Maka ikuti cara-cara Unicorn. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bekerja di kaki yang tepat.
yang mengikuti sistem unicorn. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting sekali juga ya. Banyak sekali teman-teman yang bekerja di kaki yang salah. Artinya, asik lagi di kaki yang salah. Donen yang semangat yang mau jalan dicuekin, bantuin donen yang sontoloyo Bapak Ibu. Yang didatengin semangat. Iya, plan aku itu sebenarnya semangat. Penuh dengan alasan hidupnya, tapi tetap aja bantuin dia. Ayo kita presentasi, ayo sana presentasi sini, presentasi situ. Waktu Anda habis Bapak Ibu. Ingat, bisnis ini rumusnya semakin cepat Anda berhasil semakin baik. Dan kalau Anda ingin semakin cepat berhasil, maka bekerjalah dengan orang yang benar. Dengan orang yang tepat. Ya. Karena saya pernah waktu itu konsultasi sama Pak Luis, kira-kira orang yang tepat itu seperti apa? Kita sebenarnya orang yang tepat itu ditemukan apa dijadikan? Ya. Waktu itu sempat saya konsultasi Pak Luis dan Pak Luis menjawabnya. Kalau kita misalnya ingin menjadikan sebuah diamond, batu diamond ya, itu harus ketemu batunya dulu, betul nggak? Nah itu jawaban Pak Luis. Jadi batunya itu harus memang batu diamond gitu loh. Kalau batunya batu koral dibentuk diamond kagak bisa Bapak Ibu. Jelas nggak? Ya jadi jelas. Jadi supaya Anda tahu. Jadi nggak bisa orang dibentuk jadi diamond kagak bisa Bapak Ibu. Tapi Anda menemukan dulu bibitnya, baru Anda poles di situ dibentuk, baru dia akan jadi diamond. Ya. Jadi Anda sudah harus punya feeling yang tajam di situ. Pada saat Anda bangun dia, Anda bantu dia, ya kan Anda lempar ke sistem dengan benar, Anda jalan, dia juga bergerak, maka mulailah kelihatan bibit-bibit itu adalah bibit yang tepat atau enggak. Ya, jelas ya. Jadi artinya apa? Artinya batu itu harus Anda temukan dulu. Jadi nggak bisa sembarangan Anda bekerja. Maka di sini rumusnya apa? Yang ketiga adalah bekerja di kaki yang tepat. Ya, yaitu kaki yang mengikuti sistem unicorn. Yang kalau Anda kasih tahu dia juga ngikutin, maka itulah kaki yang tepat. Ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, bekerja di kaki yang tepat tuh kalau kita lihat seperti ini. Nah, banyak sekali teman-teman, ya kan? Ini nggak semua tepat loh Bapak Ibu. Kita lihat, ini yang merah-merah itu tak anggap tepat. Ya, ini yang merah-merah ini, ya kan ini saya anggap orang yang bergerak. Ya, ini bibit-bibit diamond ada di sini. Jadi Anda bekerjanya di sini yang merah-merah ini Bapak Ibu, ya. Walaupun ini ada di paling bawah sini, di kedalaman sini, enggak masalah, Anda bekerja di sini, ya. Ini di sini, ketemu di sini, ketemu di sini. Nah, kadang-kadang ini enggak jalan, ya kan ini enggak aktif. Enggak masalah, Anda bisa bekerja di paling bawah sini. Ini juga sama, ya. Jadi enggak harus, kadang-kadang Anda pasti sering kali ketemu. Ini apply-nya enggak aktif, domain kanan kirinya aktif. Ya. Benar enggak? Nah, apa yang Anda lakukan? Banyak sekali teman-teman, udahlah, enak dia kalau gue bantuin. Banyak kan seperti itu. Bayangin enggak Anda baru bintang 4 aja bersikap seperti itu, gimana Anda jadi bintang 8 Bapak Ibu? Ya, ingat nanti rumus ini saya bahas. Dan enggak ada sesuatu itu yang orang nggak melakukan apa-apa terus dapat enaknya, nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Rumus Tuhan itu, Tuhan maha adil Bapak Ibu. Jelas nggak? Apa yang Anda tabur itulah yang Anda tuai. Nanti kita akan bahas itu ya. Makanya artinya apa? Anda sini bekerjanya walaupun apanya nggak aktif Bapak Ibu. Kalau ini dua-duanya aktif maka Anda yang harus membantu mereka. Walaupun ini kanan dan kiri. Nanti dia yang enak Pak? Nggak ada yang enak Bapak Ibu. Yang enak adalah Anda. Karena Anda yang membangun ini maka Anda yang akan menikmati enak itu. Ya jelas ya. Nah jadi di sini Bapak Ibu namanya Anda bekerja di kaki yang tepat. Jadi nggak semua kaki ini tepat loh. Ya, nanti Anda akan ketemu lagi titik yang bagus, yang ikuti sistem unicorn, yang bergerak semangat, mensponsor orang jalan. Nah, disitulah Anda bekerja, Anda bangun di situ. Ya, maka lama-lama bisa Anda akan besar dan ditiru oleh mereka Bapak Ibu. Ya, oke. Lah yang keempat, nah, yang keempat adalah bekerja di titik yang paling dalam sampai menemukan 6 titik kedalaman yang aktif. Ya, jadi Anda bekerja di titik yang paling dalam dari kedalaman-kedalaman tadi. Sampai Anda menemukan 6 titik kedalaman yang aktif. Yang aktif itu tandanya apa? Yang menjadi core person, core leader atau Excel. Ya. Nah, jadi kita lihat seperti ini gambarnya. Jadi ini gambar yang namanya aktif yang saya merah-merahin ini. Jadi K1 Anda ini ada 4 orang yang aktif dari K1, ya kan? Ini ada di bawahnya ini core person, core person. Nah, Anda kerjanya di mana? Anda bekerjanya di titik yang paling dalam sini. Ya. Anda bekerja kalau Anda pengen punya bisnis yang besar, kan saya bilang pertanyaannya, kalau Anda bisa Anda nggak pengen besar ya enggak apa-apa, enggak usah kerja di kedalaman gitu loh Bapak Ibu ya. Itu pilihan kembali. Tapi kalau Anda pengen punya bisnis yang besar, maka Anda bekerja di titik yang paling bawah sini, ya. Nah, sampai yang paling tepat seperti ini, ketemu 6 titik kedalaman ini, ya. 6 titik kedalaman, core person sampai jadi core leader berikutnya. Kalau bayangin nggak, kalau suatu saat nanti ini Excel, bisnis Anda kayak apa Bapak Ibu? Wah, tuh mengerikan Bapak Ibu. Jelas ya? Nah, itu Anda yang harus membentuk. Ya, ini namanya bekerja ke dalam, ya. Nah, di sini juga berikutnya Bapak Ibu, ya. Di sini berikutnya Anda bekerja ke dalam di K4. Ini kadang-kadang juga kalau ini kan langsung front end Anda enggak aktif, ini dua-duanya aktif, Anda yang kerja. Ini nanti Anda akan ketemu lagi nih di bawahnya juga sama, ya. Ini enggak aktif, ini dua-duanya aktif. Ya, begitu dia aktif, dia bagus, siapa yang bekerja? Yang pertama kali Anda mengambil keputusan adalah Anda yang harus bekerja di sini. Sampai Anda bisa membentuk ini jadi leader. Setelah ini jadi leader menduplikasi Anda, maka posisi Anda akan digantikan sama orang di bawah ini. Ya kan?
Kalau posisi Anda Anda juga bisa membentuk yang keempat ini juga jadi leader, maka posisi Anda akan digantikan oleh ini. Ya, caranya gimana? Ya, suruh dia dengerin kaset, ya kan, suruh dia hadir ke pertemuan terus-menerus dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Ikuti sistem Unicode dengan cara yang benar. Ya, nah terus berikutnya, yang kelima adalah memiliki sikap ikhlas, tanggung jawab dan selalu beranggapan ini bisnis kita, bukan bisnis upline, bukan bisnisnya downline. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu, ya. Dan saya percaya ini yang paling sulit, memiliki sikap ikhlas, ya. Nah tapi mau nggak mau kalau Anda pengen punya bisnis yang besar, maka Anda harus memiliki sikap yang ikhlas, ya. Nah kita lihat, yang pertama adalah percaya dengan hukum alam atau hukum Tuhan, ya. Hukum alam atau hukum Tuhan. Yang pertama adalah siapa yang menabur dialah yang akan menuai. Ingat. Jadi kalaupun Anda kerja di dua kaki kanan kiri Bapak Ibu, jangan mikir upline-nya yang enak. Anda yang akan enak nanti Bapak Ibu, percaya sama saya. Ya, karena itulah hukum Tuhan yang ditawarkan kepada kita. Bagi siapapun Anda yang melakukan dengan ikhlas, Anda bekerja dengan ikhlas, Andalah yang akan menuai. Ya, jadi siapa yang menabur dialah yang akan menuai. Yang kedua, setiap yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Ingat, setiap apa yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda sendiri. Anda lakukan kejahatan akan kembali kepada Anda bantu banyak orang akan kembali kepada Anda. Ya. Kalau Anda membantu semakin banyak orang, semuanya akan dikembalikan kepada Tuhan oleh Tuhan kepada Anda. Tidak dipotong, tidak ada diskon, semua akan dikembalikan kepada Anda. Berlipat-lipat kalau Anda ikhlas. Jelas ya? Nah, intinya apa? Anda bekerja dengan ikhlas, ya. Nah, terus berikutnya, kalau kita berbuat dengan ikhlas akan kembali berlipat-lipat kepada Anda, ya. Jadi kalau Anda membantu satu orang dengan ikhlas, Tuhan akan melipatkan kepada kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, Anda bantu si A, belum tentu si A yang akan balas kepada Anda. Mungkin si X yang akan balasnya Bapak Ibu. Ya kan? Mungkin Tuhan akan membalaskannya melalui si X, melalui lantaran tangan si X untuk membantu Anda, untuk mengembalikan apa yang Anda lakukan tadi. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya jelas, tapi intinya adalah Anda perlu melakukan dengan ikhlas. Ya, perlu melakukan dengan ikhlas. Jadi kuncinya itu, kalau Anda bantu downline Bapak Ibu nggak ada yang untung. Walaupun Anda kerja kanan kiri Bapak Ibu, tetap aja Anda yang akan mendapatkannya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Ya, maka dari sekarang ini Bapak Ibu, peringkat berapapun Anda, kalau ada downline Anda yang mungkin di situ kanan kiri yang perlu Anda bantu, ya kalau memang nggak ada lagi upline yang bisa bantu, ya Anda lah yang harus turun membantu itu. Karena itu downline-mu, itu asetmu. Anda yang mau sukses, Anda yang mau besar, ya itulah yang harus Anda lakukan. Jangan pernah hitung-hitungan. Kalau Anda sekarang aja hitung-hitungan, maka Tuhan juga akan hitung-hitungan sama Anda. Jauh Anda aja hitung-hitungan Bapak Ibu. Jelas ya? Tapi kalau Anda sudah kerjanya nggak hitung-hitungan, maka Tuhan juga nggak pernah hitung-hitungan. Karena Tuhan Maha Kaya. Untuk membuat Anda seruangan ini jadi orang kaya, harta Tuhan nggak akan pernah habis Bapak Ibu. Jelas ya? Anda nggak usah khawatir itu. Jadi Anda lakukan aja dengan ikhlas, dengan benar, lakukan dengan baik, ikuti upline Anda yang sukses, ikuti cara-cara Unicode dengan benar, maka suatu saat bisnis Anda pasti akan besar. Ya. Nah terus berikutnya kita lihat, jadi kalau kita membantu downline dengan tulus dan ikhlas, maka kitalah yang akan menuai di kemudian hari. Jadi kalau Anda bantu downline Anda dengan tulus dan ikhlas, maka Andalah yang akan menuai di kemudian hari. Ya itu rumusnya. Nah terus yang keenam, bersahabatlah dengan momentum. Nah jadi di sini Bapak Ibu ada momentum yang harus Anda bangun di usaha ini. Ya. Jadi Anda perlu bersahabat dengan momentum. Banyak sekali orang jalanin bisnis gak pernah mikirin momentum. Ya momentum itu penting. Unicode menciptakan momentum-momentum untuk membangun bisnis Anda. Tapi banyak orang yang cuek. Pertemuan cuek. Ya kan, OPP cuek. Ya padahal itu momentum yang dibuat oleh Unicode, oleh upline Anda untuk membangun aset Anda. Tapi banyak sekali yang nggak manfaatin. Itu salah satu momentum. Nah, contoh Bapak Ibu yang pertama, ya bersahabat dengan momentum adalah lakukan pada saat yang tepat. Ya, jangan menunda. Lakukan pada saat yang tepat, jangan menunda. Jadi kalau contohnya adalah kalau misalnya Anda sponsori satu orang baru, maka secepat mungkin bantu dia mensponsori orang. Bantu dia sponsori orang. Jangan Anda biarin. Walaupun semangat Anda biarin, ya Anda lagi semangat Anda biarin, akhirnya begitu down Anda datengin, jadi dia udah nggak mau lagi Bapak Ibu. Ngerti nggak? Banyak sekali yang seperti itu, lagi semangat dicuekin, tapi lagi down didatengin, dimotivasi, udah nggak, Anda udah kehilangan momentum namanya. Ya, pada saat dia semangat justru di situ Anda membantu dia untuk supaya dia lebih semangat lagi, dia lebih mengikuti sistem Unicode lagi. Disitulah Anda bantu dia, sehingga dia akan tetap bertahan dan percaya dengan Anda. Jadi segera bantu dia. Ya, terus yang kedua. Bangun bisnis Anda dari pertemuan ke pertemuan agar momentum tetap terjaga dan terus terkontrol pertumbuhannya. Ingat, bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan Bapak Ibu. Ya, gunakan itu. Karena dari pertemuan ke pertemuan itulah bisnis Anda terus dibentuk, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tapi Bapak Ibu, banyak sekali orang kalau pertemuan banyak alasan. Saya percaya, ya. Anda akan mengalami hal-hal seperti itu. Bapak downline suruh pertemuan alasan arisan lah. Benar enggak? Kucingnya masuk angin lah, ya kan? Pembantunya lagi hamil lah.
Apa urusannya pembantunya hamil nggak datang OPP? Bener nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi banyak sekali orang seperti itu alasan-alasannya tidak penting dipakai untuk dia nggak datang ke pertemuan. Jadi di sini Anda harus tahu Bapak Ibu, bangun bisnis Anda dari pertemuan ke pertemuan. Di OPP itu makin lama makin besar. Harusnya makin lama makin besar sehingga suatu saat nanti kapan Anda punya pertemuan sendiri itu harusnya goal Anda. Sebelum Anda punya pertemuan sendiri maka buatlah grup Anda banyak yang datang ke OPP tersebut. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Kalau grup Anda sudah banyak datang ke OPP, maka suatu saat nanti Anda buat OPP sendiri. Begitu Anda buat OPP sendiri, grup Anda sudah besar, kaki Anda buat OPP sendiri, kemudian kaki yang kedua Anda buat OPP sendiri, kaki ketiga Anda buat OPP sendiri, kaki keempat Anda buat OPP sendiri, disitulah namanya passive income terjadi. Jelasin? Karena Anda nggak dibutuhkan lagi. Dolar Anda tanpa Anda bergerak untuk bangun bisnisnya sendiri. Anda mau ke sana kemari, keluar kota, keluar negeri, nggak ada masalah Bapak Ibu, uang donanya sudah tanggung jawab terhadap bisnisnya sendiri. Tapi itu tidak akan terjadi kalau Anda tidak memulai. Jelas ya? Jadi Anda sendiri yang harus memulai lebih dahulu. Anda memimpin pertemuan di situ. Kapan? Jadi kalau Anda sekarang nempeng di pertemuan, maka Anda harus memastikan di situ kapan targetnya Anda akan punya pertemuan sendiri. Ya kan? Untuk membentuk asetmu supaya asetmu kuat. Karena bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Ya kan? Setelah pertemuan Anda bangun home meeting, Anda lakukan presentasi kanan, presentasi kiri, targetnya berapa banyak presentasi. Ajak lagi ke OPP, terus menerus ajak ke NDT, ajak ke vision seminar, makin lama bisnis Anda pasti akan makin besar Bapak Ibu. Karena Unicorn sudah menyediakan alatnya untuk membangun Anda, untuk membantu Anda membangun aset Anda. Jelas ya? Maka manfaat ini tuh Bapak Ibu. Sayang, Unicorn sudah keluar banyak sekali biaya membangun seminar-seminar seperti ini, Anda nggak pakai, ya rugilah Bapak Ibu. Ya banyak alasan. Bayang nggak Anda lakukan usaha ini cuman nggak lama Bapak Ibu, 2 tahun, paling lama 3 tahun. Kalau Anda serius, 2 tahun selesai jadi bintang 8. Setelah itu terserah Anda mau ngapain Bapak Ibu. Cuman 2 tahun, kenapa sih tidak mau Bapak Ibu? Banyak sekali teman-teman, ya bayangin nggak? Saya selalu mengumpamakan, saya yakin Anda semua ini orang yang pernah sekolah, ya kan? Ada yang lulus SMA. Lulus SMA berapa tahun? 12 tahun, betul nggak? Lulus SMA saja 12 tahun, sekolah tiap hari masuk, bayar lagi, benar nggak? Berapa juta itu bayarnya Bapak Ibu? Ya kan? Ini saya anggap aja misalnya Anda lulusan SMA, 12 tahun Anda harus sekolah, ngotot, diomelin sama guru, masuk setiap hari, dikasih PR harus dikerjain, kadang-kadang nggak ngerjain dihukum di depan, benar nggak? Kaki diangkat sebelah, tapi itu pun dijalanin terus-menerus. Anda tahu nggak setelah lulus Anda jadi apa? Setelah lulus Anda dapat kertas, capnya pengangguran, itu pun Anda jalanin, betul nggak? Betul kan? Tapi kenapa Anda sekolah di Unicorn? Dalam waktu yang sangat singkat, 2 tahun, paling lama 3 tahun. Setelah lulus 3 tahun, Anda nanti naik ke panggung wisudanya. Setelah di panggung Anda dapatkan sertifikat BPKB mobil mewah. Penghasilan Anda puluhan juta, bahkan ratusan juta setiap bulan. Kenapa Anda tidak mau? Benar nggak? Yang error siapa jadinya? Nah, ngaku Bapak Ibu, benar nggak? Mulai hari ini maka jangan lagi alasan kalau datang pertemuan. Iya Pak, kucingku lagi mau melahirkan. Mana itu? Lagi arisan Pak, ini keluarga soalnya arisan. Emang Anda pernah jumpai gitu orang arisan langsung jadi orang kaya raya setahun kemudian? Gak ada Bapak Ibu, jelas ya? Bukannya nggak penting arisan, penting juga. Tapi nantilah kalau Anda sudah jadi bronze, silver lion, gold lion, arisan, enak Bapak Ibu arisannya di Hawaii. Kita ketemu di Hawaii, kita arisan di sana ya, asik banget Bapak Ibu, benar gak? Ya? Jangan arisan di kontrakan terus saja Bapak Ibu, benar nggak? Kagak lucu, benar nggak? Rumahnya tipe RSS susah selonjor sekali ya, balik itu. Arisan di situ Bapak Ibu, nggak ada bangganya, benar nggak? Tapi kalau Anda sudah punya rumah mewah, arisan di rumah Anda kan bangga. Ini loh rumahku, ya kan? Tuh, jangankan Anda bangga, anakmu juga bangga. Rumahnya gede, pasti ngajak teman-temannya, main ke rumahku gede. Coba kalau rumahmu kontrakan kecil, minder anakmu Bapak Ibu. Aku main ke rumahmu ya, jangan deh. Pasti begitu anakmu, kasihan, benar nggak Bapak Ibu? Menderita anakmu, ya kan? Ya kan, benar nggak loh? Itu saya berkata jujur loh, walaupun menyakitkan, ya kan? Iya Bapak Ibu, jelas ya. Tapi kalau Anda sudah punya rumah mewah, peringkat Anda sudah tinggi Bapak Ibu, waduh, Anda bangga datang ke situ, teman Anda mobilnya rentengan di situ, ya kan? Mau pinjem, milih yang mana? Minjem aja milih loh Bapak Ibu, keren nggak? Tuh, ya kan? Itulah masa depan Anda. Makanya jangan alasan di pertemuan, jelas ya? Pertemuan itu membangun aset Anda, membangun bisnis Anda. Maka gunakan pertemuan itu kalau Anda pengen besar bisnis Anda. Jangan lagi pakai alasan Bapak Ibu, ya. Karena selalu dimulai dari siapa? Diri Anda, karena ini bisnis kepemimpinan, ya. Ini bisnis kepemimpinan, jadi selalu pemimpinnya mulai dulu, gitu loh. Ya karena kepemimpinan itu membutuhkan contoh, ya. Leadership by example.
Ya, jadi kepemimpinan itu membutuhkan contoh. Contohin dulu, Anda dulu nggak bisa nyuruh-nyuruh. Banyak sekali kan tukang suruh. Jadi bos bukan jadi pemimpin. Begitu sudah sponsori, lu presentasi ke sana ya. Lu presentasi sini, sono. Gile, emang komandan pasukan begitu? Nggak bisa begitu Bapak Ibu, ya nggak bisa nyuruh-nyuruh. Tapi Anda mencontohkan dulu. Itu loh caranya. Ya Anda harus melakukan dulu. Ya. Nah, terus berikutnya yang ketujuh adalah jaga konsistensi. Ya, jadi Anda perlu konsisten membangun usaha ini. Ya. Nah, terus yang pertama. Buat meeting secara berkala dengan tim inti Anda. Ya, Anda perlu membuat meeting secara berkala, terus menerus dengan grup-grup Anda. Sering ketemu dengan grup, ya, dengan leader Anda untuk membangun impiannya, ya, untuk mengingatkan lagi bahwa bisnis ini bisnis yang luar biasa akan membangun masa depan dia. Itu yang perlu Anda ingatkan terus menerus kepada mereka. Terus yang kedua, efektivitas koordinasi gunakan handphone, ya. Jadi di sini usahakan satu operator atau satu operator seluler GSM atau CDMA. Terserah Anda, ya. Kalau di sini CDMA-nya apa? Ya gunakan kalau bisa grup Anda semua seragam. Oh keren Bapak Ibu. Jelas ya? Anda telepon-telepon berjam-jam konsultasi nggak perlu harus datang, tapi dengan telepon pun bisa. Ya datangnya mungkin sebulan sekali secara formal, tapi non formalnya bisa lewat telepon terus menerus. Ya lebih efektif, menghemat waktu, menghemat biaya. Itu yang harus Anda lakukan. Nah terus itu yang harus Anda lakukan. Jadi Anda sering kumpul dengan grup, sering koordinasi, telepon-teleponan. Nah itu terus menerus yang harus Anda jalanin. Nah terus berikutnya pastikan semua grup Anda bergerak sesuai dengan track yang sudah disepakati atau dikonsultasikan. Jadi pastikan kalau sudah buat goal setting dengan Anda, konsultasi dengan Anda, pastikan grup Anda itu gerakannya sama dengan tujuannya tadi, yang goal setting yang dibuat tadi. Ya, jadi harus setelah dibuat goalsnya, maka pastikan Anda sebagai pemimpin melihat jaringan Anda ini bergeraknya menuju ke sana apa enggak gitu. Kalau enggak, ya Anda harus kasih tahu, lu salah belok nih. Lurus lagi. Nah, itu caranya ya. Itu yang harus Anda pastikan karena ini bisnis adalah bisnis kepemimpinan. Terus berikutnya, disiplin dan konsisten adalah awal dari kemenangan. Jadi semua ini akan terjadi kalau Anda mau disiplin dan konsisten. Kadang-kadang orang susah disiplin Bapak Ibu. Hari ini disiplin, besok disiplin, 3 hari kemudian udah nggak disiplin. Banyak sampah-sampah yang sudah masuk ke pikiran diikutin. Ya kan? Apalagi kalau nggak pernah pertemuan, wah sampahnya makin banyak. Ketemu negatif kanan, negatif kiri, akhirnya ikut negatif. Ya. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu, Anda mau jadi apa? Itu tergantung 2 hal. Buku apa yang Anda baca, dengan siapa Anda belajar. Jelas kan? Nah makanya Anda penting baca buku apa. Unicorn selalu mengajarkan Anda untuk baca buku, dengerin kaset. Ya, kalau Anda baca buku, dengerin kaset terus menerus, maka Anda akan seperti orang yang ngomong di kaset tadi. Anda seperti cerita yang ada di buku tadi. Terus dengan siapa Anda belajar? Anda konsultasi dengan upline Anda. Terus belajar dengan upline Anda, maka Anda akan jadi seperti upline Anda. Jadi jangan dengarkan kanan kiri Anda. Kanan kiri negatif diikuti, sana negatif diikuti, sini negatif diikuti, ya nggak nyampe Anda Bapak Ibu. Jelas nggak? Ya, maka ikuti terus upline Anda. Ya, ikuti terus, dengerin kaset-kaset Unicorn, hadiri pertemuan terus menerus percaya dengan saya Bapak Ibu. Sukses itu hanya masalah waktu. Sukses itu hanya masalah waktu, maka itu butuh kesabaran Anda. Ya, maka butuh yang namanya disiplin dan konsisten. Seringkali nggak Anda jumpain di OPP datang udah selesai, udah di tengah-tengah OPP lihat buku absensi. Ada nggak undangan saya? Dilihat nggak ada. Saya mau ada pergi dulu, ada urusan. Banyak sekali yang sikapnya seperti itu Bapak Ibu. Anda tidak menghargai bisnis ini, bagaimana bisnis ini akan menghargai Anda? Nggak mungkin. Anda perlu menghargai bisnis ini, maka bisnis ini akan menghargai Anda. Semakin mahal Anda hargai bisnis ini, semakin mahal Anda dibayar oleh bisnis ini. Itu hukumnya, jelas ya? Jadi jangan salah Bapak Ibu, ya. Jadi jangan salah Anda melangkah. Itu yang paling penting, ya. Nah, terus berikutnya, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Jadi Anda perlu memiliki pengorbanan. Datang ke pertemuan bayar ya, anggap aja Anda sekolah, ya. Anggap aja Anda sekolah. Anda sekolah perlu namanya biaya. Ya sama aja Bapak Ibu, tapi biaya ini kan Anda sendiri, untuk Anda, untuk membangun Anda, untuk membangun diri Anda, aset Anda, bisnis Anda dan masa depan Anda. Dan semua itu butuh biaya Bapak Ibu. Ya, jadi biayanya juga butuh biaya uang, biaya tenaga Anda, ya kan, dan biaya perasaan Anda, pikiran Anda, tahan bantingnya Anda, itulah yang harus Anda bayar di usaha ini. Ya. Oke Bapak Ibu. Jadi itu yang saya sampaikan kepada Anda, yang pasti bekerja ke dalam itu adalah langkah yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin menjadi orang yang besar di usaha ini, ingin bisnis Anda kuat di usaha ini. Karena hanya itu yang Anda lakukan, suatu saat nanti saya percaya Bapak Ibu, begitu diduplikasi, suatu saat nanti Anda pasti memiliki bisnis yang luar biasa besarnya, akan tersebar di seluruh dunia karena Anda bekerja ke dalam dengan benar. Ya, oke Bapak Ibu, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih mendengarkan saya. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.